Mungkin dengan kenaikan BI rate ya yang baru diumumkan kemarin 50 pips, memang kita untuk nasabah DPK kita berusaha selama ini kita masih lumayan liquidity-nya masih terjaga dengan sangat baik, Bu. Sehingga kita juga tidak secara berhati-hati untuk menaikkan suku bunga supaya cost of fund kita tidak terlalu naik terlalu cepat ya. Dan itu yang kita lagi review bersama dengan tim juga internal supaya kita melihat apakah kita harus dengan cepat menaikkan suku bunga deposito ya, especially itu. Baik, artinya untuk Bank Sahabat Sampurna dalam waktu dekat ini memang tidak perlu menaikkan suku bunga kreditnya? Untuk suku bunga kredit kita melihat sejalan dengan kenaikan cost of fund kita, Bu. Makanya kita juga sedang mereview. Kita belum masih mendiskusikan di internal apakah kita akan menaikkan suku bunga kredit kita. Karena biasanya ada lagging effect, Bu. Especially lagging effect-nya itu akan beberapa bulan. Sehingga kita bisa bilang kita belum ada rencana dalam waktu dekat ya menaikkan suku bunga. Tetapi udah pasti ke depannya kalau dengan kenaikan cost of fund yang akan terjadi dan itu yang mungkin akan mulai menaikkan suku bunga untuk lending, untuk kreditnya gitu. Baik, apakah dalam lagging effect ini juga berpotensi untuk mengurangi NIM dari Bank Sahabat Sampurna? Sudah pasti, Bu, dengan kenaikan suku bunga ini akan impact juga ke NIM. Apalagi kalau cost of fund kita naik ya sudah akan mengurangi kita punya NIM, tetapi emang apakah seberapa besar, mungkin kalau saya lihat dengan situasi sekarang ini BI sudah menaikkan dalam 3 bulan terakhir 125 basis point ya, dan jujur di Bank Sampurna kita belum ada kenaikan, Bu, in term of deposit, tetapi hanya sedikit ya. Kita baru menaikkan sekitar 25 dari total 125 yang sudah dinaikkan. Sehingga kita juga berusaha untuk menjaga cost of fund kita tetap rendah sehingga kita tetap bisa menyalurkan kredit dengan bunga yang masih tetap bisa stabil lah. Tidak kita naikkan terlalu hampir bisa saya bilangnya belum naik gitu ya, Bu ya, sampai detik Pak ini. Hengki, kalau melihat tren dari Bank Indonesia saat ini yang juga masih ada kemungkinan untuk masih menaikkan suku bunga acuan hingga akhir tahun nanti, lalu apakah ada kekhawatiran dari perbankan kalau ternyata korporasi ini lebih memilih pendanaan dari pasar modal dibandingkan dari perbankan? Mungkin dari pandangan saya itu tidak terlalu khawatir ya, Bu, dikarenakan saya rasa marketnya ada sendiri-sendiri ya antara pasar modal dengan perbankan. Kita tahu juga di pasar modal pun juga prosesnya juga tidak terlalu mudah, kan ada proses-proses yang harus, dan juga emang tetaplah ada pilihan lah untuk semua perusahaan korporasi untuk memilih apakah melakukan pasar modal atau dari perbankan. Tetapi menurut saya itu tidak terlalu banyak kompetisi ya, marketnya ada sendiri. Baik. Dan kalau kita lihat Bank Indonesia ini mencatat pertumbuhan kredit 2022 tembus ke 11% secara year on year dan juga segmen kredit UMKM yang juga per September ini melesat hingga 17,13% di 2022. Dan kalau kita sudah lihat ada pencapaian industri seperti ini, apakah masih juga berpotensi untuk UMKM ini berlanjut hingga akhir tahun? Ya, kalau dari Bank Sampurna kita masih optimis, Bu, di Q4 ini walaupun dengan kenaikan Bank Indonesia dalam 3 bulan terakhir, kita melihat market emang dalam tahap recovery sekarang ini setelah pandemi, dan itu kita masih melihat akan berlanjut di Q4 ini. Dan dengan kita juga bisa lihat dari Bank Indonesia sudah mengeluarkan angka bahwa pertumbuhan UMKM sekitar 17%. Dan kita di Bank Sahabat Sampurna, di mana kita juga selalu fokus visi misi kita di UMKM, dan kita juga bisa melihat perkembangan di Bank Sampurna untuk lending di UMKM pun juga tumbuhnya lumayan, double digit, mendekati yang sekitar 14-15% juga. Dan saya melihat sebagai manajemen di dalam, kita melihat di Q4 ini masih akan berlanjut, tetapi tetap kita harus waspada, especially untuk tahun depan ya, di mana kalau global masih ada fluctuation yang tidak kondusif ya dari Fed dan juga dari beberapa geopolitik yang terjadi. Nah, itu yang mungkin kita akan wait and see melihat di tahun 2023-nya. Cuman Q4 kita masih optimis akan tetap tumbuh.